Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali berjumpa bersama Anda dalam Sapa Redaksi On Occasion. Saudara, saya sekarang berada di Sembiran di Kabupaten Buleleng. Tepatnya saya ingin berkunjung ke rumah kediaman Ibu Putri Koster. Nah, saudara, kita ingin mengetahui, berbincang-bincang bagaimana pandangan-pandangan beliau, seorang Putri Swastini Koster, terkait pengalaman beliau 5 tahun mendampingi Bapak Koster sebagai Gubernur Bali. Jangan kemana-mana, ikut saya. Kita akan masuk menjumpai beliau di kediamannya. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Mas Bambang. Apa kabar, Ibu? Akhirnya ketemu. Terisi janji kita nih. Iya, kan sebelumnya bilang, Ibu nanti ini dong, kapan-kapan ketemu dong. Keburu Ibu udah ke kampung. Selesai nggak? Tapi akhirnya. Berapa jam di perjalanan? Kurang lebih 2,5 jam lah, Bu. 2,5 jam. Jalan Iya, kelok-kelok. iya. Lewatnya Bedugul, lewat sana. Tadi lewat Kintamani. Oh iya. Kalau ke Bedugul pasti lewat shortcut. Nah, itu udah cus jalannya. Kalau lewat Kintamani masih dapat jalan-jalan yang alami. Kiri kanannya itu kebun jeruk. Nah, itu asiknya. Ibu juga punya jeruk. Nanti kita lihat di situ. Gimana, Bu? Iya. Sehat, Bu, kabarnya? Sehat. Iya. Apa nih sekarang kegiatan kalau? Sementara kan Ibu selesai di provinsi. Ini lama nih Mas Bambang, rumah ini dari tahun 2006 itu Ibu nggak pernah dari Jakarta langsung ke Jaya Sabeh, jarang bisa pulang. Sekarang baru menata dulu, banyak pohon-pohon yang sudah bersemak gitu kan. Sekarang Ibu ganti tuh Mas Bambang, itu melati banyak tuh. Pagi dapat panennya banyak banget, wangi. Jadi Ibu menikmati dulu di sini. Ibu sibuknya di rumah, jadi menata rumah. Karena begitu Bapak pulang dari kegiatan kan nyaman di rumah. Kalau bersemak kan tanpa sumpek. Iya. Mas Bambang, kita di situ yuk. Kita ngobrol bersama, Bu, karena pemandangannya di sana indah. Melihat bagaimana Iya, jadi pandangan. tempat Ibu ini ketinggiannya 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau pagi Ibu bangun itu suasana rumah Ibu itu nyegar gunung. Nyegar gunung, di sana perbukitan, di sana laut utara. Iya, Keren, asik. Iya. Nanti lain waktu kalau bisa, kalau ada waktu nyambut tahun baru sama teman-teman di sini aja. Bakar rumput, bakar. Gih. Iya, ini kan asik kan. Sama sembari olahraga kalau Kembali jadi ibu rumah tangga. Berkeringat lagi. Berkeringat lagi. Iya. Justru malah sehat loh. Ini kan Mas coba lihat Mas Bambang, itu lautnya kan. Kalau lagi ada kapal lewat nih dari Jawa ke NTB ke Lombok misalnya, baru kelihatan. Kalau begini agak warna langit sama warna laut agak dekat. Gitu, asik ya. Nah, Bu Putri, Ya. kita mau ngobrol santai. Boleh. Pandangan dari seorang putri itu. Padahal belum kasih minum loh. Nanti kita minum. Yes, terima kasih. Jadi kan 5 tahun kemarin mendampingi Nggih, Bapak, betul. luar biasa. Di tengah-tengah ada pandemi, kemudian ya kita melihatlah, pengen tahu pengalaman dari 5 tahun. Ini umum dulu dah, Bu Putri. Ya. Apa yang didapat, Bu? Upaya untuk memberikan kepada masyarakat, pada kaum wanita, anak, keluarga, bukan konsennya kan ke sana pendampingan Bapak sebetulnya. Nggih. Seperti mensukseskan program Bapak juga. Iya. Bu, kalau secara umum dulu nanti kita
satu-satu nih, kan ini kayak agak panjang kita. Sepanjang apa? Ini berapa episode nih? Kalau secara umum bagaimana sih Bu pengalaman selama 5 tahun? Poin-poin apa yang didapat, kemudian apa yang bisa kita sharingkan Nggih. dengan pembangunan keluarga, pembangunan wanita, Iya. apapun lah segi-segi. Silakan. Jadi pertama kan tekad ibu itu adalah mendukung karir suami, itu dulu landasannya itu. Jadi dimanapun ruang gerak suami ibu harus ada di situ, di samping kita berbagi tugas. Bapak berkarir, ibu di rumah tangga kan begitu. Jadi menjaga rumah, anak-anak dan juga urus suami gitu dengan baik. Nah, jadi ketika ibu ditempatkan untuk mendampingi Pak Koster sebagai seorang gubernur, sebenarnya ibu berpikir, wah saya tidak punya pengalaman itu kan. Kalau menjadi anggota Gatriwara tidak banyak kegiatannya, tetapi itu jadi dengan landasan dan keinginan ibu untuk mendukung suami, ya ibu kan selalu memohon tuntunan itu ya pada yang ibu yakini, kekuatan Tuhan semesta ini, supaya ibu dibimbing selalu itu. Mas Bambang, kalau ibu begitu, ibu mohonnya apa? Tunjukkan hamba jalan, berikan hamba kekuatan. Nah, kan begitu. Nah, jadi kalau kita sudah berserah, ini keyakinan ibu saja, mungkin tidak cocok untuk orang lain. Jadi ketika ibu udah berserah, ibu yakini semesta akan menunjukkan ibu jalan. Nih putri, tugas kamu ini pasti dibukakan jalan, lalu diberikan ibu kekuatan untuk dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Nah, jadi tugas ibu kan ketua PKK, ketua Dikrenasda, begitu kan, sampai kemudian ditunjuk juga sebagai Manggala Utama Paikatan Kerama Istri. Terus ada lagi dari Perhimpunan Anggrek minta ibu kan. Jadi ibu bilang, ini 4 ini udah cukup ya, jangan nambah lagi. Jangan nambah lagi. Nah, kalau untuk bapak selalu yang ibu ingatkan kepada suami adalah fokus, tulus, lurus. Jadi apa tugas gubernur? Yaitu untuk memajukan masyarakatnya, mengayomi masyarakatnya, membimbing, mensejahterakan. Fokus kita ke situ. Itu kemudian tulus. Udah nggak usah ngedumel, aduh capek nih jadi gubernur tuh kayak begini, enggak, ikhlas saja kita di situ, dan lurus. Ini banyak godaan. Nah itu kan jangan kita maruk dengan kekuasaan. Jangan, kalau bapak kalau ibu mengingatkan jangan bermain-main perempuan gitu kan. Jadi artinya jangan sakiti perempuan yang ada di rumah, jangan lecehkan perempuan yang ada di luar rumah. Hargai perempuan, karena menurut kepercayaan dan keyakinan ibu sendiri, ketika seorang lelaki menghargai perempuannya dan perempuan lain, selamatlah karirnya dia, begitu kan. Nah, kemudian jangan juga kemaruk harta, itu akan membuat kita korup, otak kita korup jadinya. Jadi yang bukan hak kita jangan, gitu kan. Jadi karena kalau kita sudah berserah begitu, Tuhan akan memberikan yang menjadi hak kita. Iya, yang utama bagi ibu tuh kebahagiaan, Mas Bambang. Jadi tapi Tuhan rupanya memberikan ibu kebahagiaan. Dengan ibu ada kata cukup dalam diri ibu. Seberapapun, ya ini karunia Tuhan, cukup syukuri gitu. Misalnya ibu harus udah dapat putri yang cantik-cantik, yang cerdas gitu kan, yang santun, yang nurut sama nasihat orang tua, udah cukup bagi ibu gitu. Laki perempuan ya karena karunianya perempuan kan begitu. Lalu kemudian itu untuk ibu di keluarga. Nah kemudian begitu masuk ke ranah kewajiban swadharma, Bapak sebagai gubernur saat itu, Ibu ketua PKK, Ibu juga belajar di apa nih? Akhirnya dituntun juga, sehingga Ibu bisa, oh iya, tugas saya ini bisa langsung ke keluarga-keluarga yang ada di masyarakat di Bali. Jadi Ibu bagi 2 aja kegiatannya, sosialisasi, aksi sosial, dengan memahami bahwa kami TPPKK itu kan terbatas kemampuannya. Jadi sosialisasi ya ikut mendukung visi misi dari pemerintah, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata Mas Bambang tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, misalnya nih ada Pak Koster waktu itu bikin pergub. Ibu pikir pergubnya sudah sosialisasikan sampai di kabupaten, ditindaklanjuti dengan perbu, perwali, kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat ini
terima. Itu sesimpel itu pikiran ibu gitu loh. Ternyata gitu. Jadi aturan tinggal aturan karena semua persepsinya beda-beda, interpretasinya beda-beda. Ada yang mau melakukan, ada yang enggak. Misalnya ini bikin pergub, mungkin ada pejabat yang bilang, oh itu kan programnya Pak Gubernur gitu kan, jadi bukan urusan kita. Padahal kan tidak seperti itu. Di PKK juga itu. Jadi di apa yang ibu ingin, oh kayaknya PKK ini koordinasi konsultasi. Ibu konsultasi ke kabupaten. Kabupaten udah memahami ke kecamatan, lalu ke desa. Sudah jalanlah itu PKK. Sesimpel itu pikiran ibu. Ternyata tidak seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana menyelesaikan itu? Jadi ya ibu mulai lagi dari awal kan. Yang bisa ibu jalani, Tetapi yang tidak, setelah ibu menemukan, ibu ingin carikan solusinya. Ya ibu seperti mengingatkan mereka. Menjelaskan kembali ke mereka. Oh iya, ibu ketua, ini saya hanya koordinasi. Yang di kabupaten, wilayah ibu-ibu nih, ini tanggung jawab ibu-ibu. Akhirnya seperti itu kan, ingatkan lagi. Tapi ternyata Mas Bambang, sesuatu yang berjalan berpuluh-puluh tahun dianggap seperti oh biasanya begini. Ibu tipenya kadang-kadang out of the box, ya kan? Ibu ingin beda. Ibu bertanya, oh ini kebiasaan begini, tapi kenapa tidak ada hasilnya yang maksimal ya gitu kan? Jadi masalahnya di mana ini? Apa harus seperti ini? Apa tidak boleh yang beda sehingga sampai pada tujuan? Ibu orangnya seperti itu. Tapi kemudian kan di lingkungan ibu, ini udah seperti ini Bu. Kenapa harus seperti ini? Harus nggak? Sampai ibu tanya, aturannya ada nggak? Kalau berubah nyalahi aturan nggak? Ibu kan orang ingin taat aturan gitu kan? Enggak Bu, ya kalau enggak, why not? Iya, tidak? Ya kita ubah aja caranya, betul. Semisal, ibu selalu sosialisasi. Jadi yang ilmunya tidak ibu kuasai, ibu sosialisasikan, ibu dampingi narasumber. Itu ibu memanfaatkan apa? Lembaga penyiaran. Nah makanya kita sering ketemu kan. Jadi ibu menyampaikan lewat lembaga penyiaran segala sesuatu yang menjadi program-program pemerintah agar sampai ke masyarakat. Jadi undang yang expert. Betul, itu langsung kan. Atau kadang-kadang kalau misalnya terkait kesehatan masyarakat, sebagai ketua PKK ibu turun ke masyarakat. Ibu datang ke masyarakat misalnya langsung bertemu mereka. Jadi pola-pola yang ada biasanya kan tidak mensosialisasikan, tidak kepada sasarannya. Misalnya yang petugas-petugas yang masih di lingkungan pemerintahan dikumpulin, tapi setelah dapat ilmunya lalu nggak nyambung ke masyarakat begitu. Itu makanya ibu bilang andai, idealnya ini ya, andai hayalan-hayalan kita itu mudah mewujudkan seperti apa mimpi-mimpi kita, cepat kok sejahtera masyarakat. Hanya kadang-kadang kan stuck dia di tengah-tengah, nggak ke salurannya begitu kan. Jadi ketika ibu menyampaikan kepada ketua di kabupaten, ketua kabupaten tidak melanjutkan sampai ke desa, akhirnya nggak. Padahal sasaran utamanya kan yang di desa. Nah itu kalau PKK. Iya. Menarik nih Bu ya, jadi secara umum. Nanti kita akan bahas satu lagi pandangan Ibu Putri terkait, Ibu kan di Dekranasda sangat getol terhadap baju ende, kain ende, Iya. Apa sih rintangan dan perjuangannya? Nah, kita bahas itu ya Bu ya. Banyak. Kita melihat lah ya, ini pengen melihat. Tapi nggak apa-apa ya ibu jujur aja ya ceritanya ya. Harus dong Bu ya. Harus jujur ini kan ya. pandangan supaya ini untuk kebaikan. Tapi kayaknya kita harus geser deh Bu ya. Sangat-sangat boleh mau modelnya. Tapi ini agak adem sekarang. Enak, biasanya di sini Mas Bambang panas banget. Atau kita mau duduk, kita sambil minum boleh ya. Oke, yuk kita jalan sana Bu sepertinya.